Stand up, please. Greeting. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kita senang bisa bertemu dengan kalian semua pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita minta salah satu dari kalian berdiri dalam doa. Silakan, Kenny, bisa ikut kita dalam doa. Terima kasih Penny untuk doanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, coba kita berdiri dulu. Kalian berdiri dulu. Kita relaksasi otot, dengar? Relaksasi otot ini gerakan. Masih berat nih. Masih ada? Nah, tarik nafas, coba tarik nafas yang dalam. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak, pada siang hari ini, Mister senang bisa bertemu dengan kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran ini, Mister mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir atau semuanya hadir? Semuanya hadir ya? Oke, kelas semua hadir? Semua hadir. Oke. Baik, kalau semua hadir, berarti Mister juga lebih semangat untuk mengajar pada siang hari ini. Semangat? Kita semangat dulu, bisa? Bisa ya? Coba Pak Ketua, tolong pimpin semangat dulu. Pimpin yang dulu. Oke, silakan Pak Ketua. Oke, coba diri. Semuanya, selamat siang. Oke, tangan dulu. Nah, anak-anak, sekarang ini pemerintah lagi mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Pernah mendengar? Belum pernah dengar? Belum ya? Oke. Mister ada satu video tentang profil pelajar Pancasila. Nah, Mister minta kalian untuk kalian silakan menyimak video ini. Lalu setelah ini Mister akan minta kalian menanggapi isi dari video ini. Paham? Jadi kalian silakan simak video ini. Setelah itu Mister akan minta kalian untuk memberikan tanggapan dari video ini. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong? Untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhlak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia
mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya, agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Nah, demikian video profil pelajar Pancasila. Nilai Pancasila, terutama kami sebagai siswa, bagaimana bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersekolah, dalam keluarga, dan dalam lingkungan masyarakat, serta nilai-nilai agama yang ada menurut agama dan kepercayaan kami masing-masing akan diterapkan di lingkungan kami berada. Terima kasih Salmon. Mari kita berikan aplaus untuk Salmon. Adalah menjadi seorang anak yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita hari atas hari, baik itu dalam hal-hal kecil sekalipun. Terima kasih. Nah, mari kita berikan aplaus. Dan di situ adalah salah satu profil dari pelajar Pancasila. Jadi kami sudah baik dalam menjalankan apa yang ada pada pelajar jiwa pelajar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang profil pelajar Pancasila, dan kalian ada beberapa teman kalian yang sudah memberikan tanggapan. Nah, Mister berharap profil pelajar Pancasila yang telah kalian lihat tadi itu dapat kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan asrama. Paham anak-anak? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar satu materi yang sangat penting buat kalian, di mana kita akan belajar tentang menulis teks ceramah. Apa anak-anak? Menulis teks ceramah. Nah, materi ini sangat penting untuk kalian pelajari, karena dengan kalian mempelajari materi ini akan membantu kalian menjadi lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum, lebih mengetahui bagaimana hal-hal apa saja yang harus disampaikan ketika kalian kelak nanti menjadi pemimpin. Ketika kalian diminta untuk berpidato atau berceramah atau berbicara di depan umum, kalian sudah tahu. Nah, makanya kita berharap kalian harus sungguh-sungguh dalam mempelajari materi ini. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan pada siang hari ini kita ada pun kompetisi dasar yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Lalu, ada pun tujuan pembelajaran yang harus dipelajari atau dikuasai oleh kalian, yaitu kalian harus mampu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Dan yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Jadi, hari ini fokusnya kita pada materi. Kalian harus memahami apa itu ceramah, bagaimana ciri-ciri ceramah, bagaimana jenis-jenis ceramah, lalu bagaimana kalian memahami isi ceramah tersebut. Itulah yang akan kita pelajari pada topik kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk dalam materi? Pas, oke. Baik, kita akan lanjut pada materi. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pengertian ceramah, ciri-ciri ceramah, jenis-jenis ceramah, lalu perbedaan ceramah, pidato dan khotbah, dan memahami atau menemukan informasi
dan permasalahan aktual yang terdapat dalam ceramah. Nah, sebelum kita masuk dalam pengertian ceramah, kita mau bertanya dulu. Adakah dari kalian yang pernah menonton atau melihat atau mendengar orang berceramah? Siapa yang pernah? Bukan? Oke, L. Kamu pernah melihat orang berceramah? Mendengar orang berceramah? Siapa yang berceramah? Siapa? Bupati yang berceramah. Topiknya tentang apa? Tentang HAM, hak asasi manusia. Oke, bagus. Nabi, pernah lihat orang berceramah? Menonton orang berceramah. Siapa yang berceramah? Oh, seorang wanita cantik. Oh, cantik. Oh, cantik, tenang ya. Itu bicara tentang narkoba, bagus. Pakai tosis? Pendeta berceramah. Maksudnya apa? Kebangkitannya itu. Oh, topiknya tentang kebangkitannya itu. Ya, topiknya tentang kebangkitannya itu. Tentang lebih rohani. Berarti ceramah tentang arah rohani. Nah, dari ada yang mendengar, melihat, menonton. Kira-kira pengertian ceramah itu apa? Ini penting. Pengertian ceramah. Ada yang bisa sudah melihat, menonton. Kira-kira pengertian ceramah itu apa ya? Ya, silakan Umbu. Menurut saya itu ceramah seperti seorang atau orang yang menyampaikan pesan, menyampaikan informasi di depan umum. Oke, jadi menurut Umbu, ceramah itu adalah seseorang menyampaikan informasi di depan umum. Oke, bagus. Pertama buat Umbu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Salmo. Saya adalah menyampaikan informasi yang disampaikan oleh orang yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk dapat melakukan apa yang dia sampaikan. Oke, jadi informasinya disampaikan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang disampaikan. Oke, terima kasih Salmo, luar biasa. Tetap buat semuanya. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa temanmu sudah menyampaikan. Kira-kira kalau misalnya dari tempatnya, dari tempat orang, kira-kira orang berceramah itu di mana ya kira-kira tempat ditemukan orang berceramah? Di depan umum, tempat umum, seperti tempat lapangan. Orang berceramah di lapangan juga, apalagi di aula, di gereja, acara televisi, radio, acara keagamaan, apel pagi, Zoom lewat Zoom meeting. Wah, hebat ya, berarti tempat dan media yang digunakan orang berceramah sangat bervariasi ya. Nah, selanjutnya kalian bisa siapkan catatan kalian. Nah, kita akan melihat pengertian ceramah. Nah, kita tampil. Oke. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi suatu informasi seperti yang tadi disampaikan oleh Umbu dan Salmo, pengetahuan dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya.
Jadi ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi tentang suatu informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Paham? Oke. Paham ya? Selanjutnya, dari pengertian, orang kadang bilang begini, lo pidato dan khotbah juga bicara di depan umum, Mister. Kira-kira pidato dan khotbah sama tidak dengan ceramah ya? Menurut kalian, ceramah, pidato, khotbah itu sama tidak? Mirip-mirip. Hampir sama. Berarti ada yang sama, ada yang bedanya. Oke, sekarang kita beda lagi nih. Kira-kira yang sama dari ceramah, pidato, apa lagi? Khotbah, apanya yang sama? Sama-sama menyampaikan informasi. Sama-sama mempersuasi. Oke. Itu persamaannya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya. Mungkin kalau menurut saya kalau sama kan jadi lebih formal, kalau khotbah terlalu formal. Oh, ceramah lebih formal, kalau khotbah tidak formal. Kalau khotbah juga terlalu formal. Khotbah lebih arah ke rohani. Oh, bagus nih, khotbah lebih arah ke rohani. Lalu tempatnya kira-kira di mana? Tempatnya di gereja, ya kan? Acara khusus kan? Kalau ceramah Ceramah bisa di mana saja tergantung kebutuhan dari pendengar. bisa di mana saja. Tergantung kebutuhan. Nah, yang tadi kalian sampaikan ini kita bisa lihat bersama. Selain ceramah, ada pidato, ada khotbah. Nah ini nih, kalau pidato tadi sudah belajar tentang ceramah ya. Kalau pidato itu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Kalau pidato itu lebih banyak kepada persuasif yang berisi ajakan atau dorongan pada klien umum untuk berbuat sesuatu. Lalu khotbah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan praktek beribadah dan ajakan-ajakan untuk berbuat baik keimanan. Jadi itu perbedaannya, sama-sama menyampaikan informasi tapi ada hal-hal yang membedakan. Kalau pidato lebih banyak kepada persuasi mempengaruhi orang lain. Kalau pidato ya tadi. Kalau khotbah lebih banyak fokusnya kepada informasi keagamaan, ya kan? Jadi dari sini kalian sudah mampu membedakan apa itu ceramah, khotbah dan pidato. Good. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis informasi dalam ceramah. Nah ini ada beberapa jenis-jenis informasi dalam ceramah. Yang pertama itu informasi berdasarkan fungsi. Yang pertama itu informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Format penyajian. Nanti kalian bisa lihat di buku paket kalian. Lalu yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Dan keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Jadi ada 4 jenis-jenis informasi. Yang pertama apa? Berdasarkan fungsi. Yang kedua, format penyajian. Yang ketiga, lokasi peristiwa. Dan yang keempat, bidang kehidupan. Selanjutnya kita akan masuk kepada menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Jadi selanjutnya kalian akan tampilkan satu video, lalu kalian akan menemukan kira-kira informasi dan permasalahan aktual apa yang disajikan dalam video tersebut. Kita tampil? Ya. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis.
Segalanya menjadi mungkin di era serba digital. Anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus meminta. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani. Jika pun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab. Tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Oke. Nah, mau diulangi lagi Pak? Ulang lagi ya. Baik, kita simak lagi satu kali, lalu kalian bisa temukan informasi penting apa yang kalian dapat. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital. Anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus meminta. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani. Jika pun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab. Tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Oke. Nah, kita mau minta kalian untuk memberikan tanggapan. Kira-kira informasi apa atau masalah apa yang dimunculkan di dalam teks video tadi? Kita mau dengar pendapat dari Jupita dulu. Silakan Jupita, apa yang kamu dapat di kita? Informasi apa? Kuat banget. Anak muda kan Anak muda tidak boleh berhenti berkreativitas. Oke. Lanjutnya Salmon. Kalau dari saya, Tidak kuat suaranya Salmon ya. dari video tadi, mengenai kita sebagai generasi muda, sebagai orang yang akan memimpin bangsa kita adalah kita harus lebih mengembangkan kreativitas dengan hanya kita aktif di media sosial dengan gaya-gaya kita yang kurang membangun, tetapi bagaimana kita harus saling membangun bersama dalam penggunaan media yang ada di media sosial. Baik, terima kasih Salmon. Ada lagi yang memberikan tanggapan terhadap isi informasi yang disampaikan melalui video tadi? Oke, silakan Umbu. Ini tanggapan saya yang pertama, video tadi itu membahas soal mental anak muda yang punya bermain, tidak mau mengembangkan kreativitas dan juga hanya berdiam-diam. Nah di sini nilai yang terjadi dengan sesuatu yang ingin disampaikan dari video tersebut adalah anak muda ini adalah tantangan muda, segala sesuatu yang menjadi harapan bangsa sulit untuk diwujudkan. Jadi anak muda itu tidak boleh untuk hanya main-main dan juga hanya membiarkan kreativitasnya terbuang begitu saja. Karena kan kreativitas itu ide itu kan mahal. Jadi bagaimana sebagai generasi penerus bangsa anak muda kita harus mengembangkan kreativitas yang kita miliki dan menjadikan. Terima kasih buat Umbu. Mari kita berikan aplaus untuk semuanya. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian kelompok. Kita akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Lalu Peter akan memberikan kalian satu kelompok teks ceramah. Lalu kalian diminta untuk
kalian diminta untuk mengidentifikasi informasi apa yang terdapat di dalam teks ceramah yang kalian baca. Jadi untuk pembagian kelompoknya, Mister langsung bagi ya. Untuk kelompok pertama itu silakan Tara dengan Penny, silakan Tara dengan Penny satu kelompok. Lalu ada Jupita dan Ina satu kelompok. Untuk David dan Juan satu kelompok. Lalu apa nih? L dengan Naldi satu kelompok. Lalu kalian bertiga satu kelompok. Mungkin untuk Salmon bisa gabung ke mana ya? Kamu gabung ke mana Salmon? Yang cewek aja ya, kamu gabung sama cewek ya. Kamu ke arah Jupiter sana, ya, belakang sana. Oke, kalian sudah ada dalam kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan bagikan contoh teks ceramah. Lalu kalian silakan nah, di situ sudah ada contoh teks ceramah. Lalu kita minta kalian untuk membaca lalu menjawab pertanyaan yang ada di belakang teks tersebut. Namun sebelumnya itu, Mister akan menunjukkan kalian contoh salah satu contoh teks ceramah yang telah diidentifikasi isinya. Coba kalian perhatikan teks ceramah tersebut. Nah, teks ceramah ini disampaikan oleh salah satu tokoh nasional, yaitu Menteri Pendidikan. Siapa Menteri Pendidikan? Nadiem Makarim. Nah, dia menyampaikan ceramahnya di waktu Hari Guru. Dari teks ceramah ini, adapun informasi yang telah ditemukan, yaitu kita dapat simpulkan begini. Informasi atau permasalahan aktual yang ada dalam teks ceramah itu yang pertama berisi tentang tugas guru sangat mulia karena membentuk masa depan bangsa. Namun tugas tersebut banyak rintangan dan hambatannya, yaitu seringnya diberikan aturan dibandingkan dengan pertolongan. Banyak waktu habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Akhirnya guru pun frustasi karena tidak dapat mewujudkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik. Dengan demikian, Menteri Pendidikan kita melalui kesempatan tersebut menyampaikan agar guru harus melakukan perubahan di dalam proses pembelajaran. Walaupun tidak mudah, namun dengan semangat juang yang tinggi, maka pendidikan Indonesia akan berubah menjadi lebih baik. Melalui siapa? Melalui gurunya. Jadi itu isi teks atau isi permasalahan utama aktual yang diangkat disampaikan dalam teks tersebut. Nah, tugas kalian sama juga seperti yang contoh yang kalian lihat ini. Kalian diminta untuk menjawab atau menemukan informasi aktual apa yang ada di dalam teks ceramah yang kalian. Ada yang ingin mau ditanyakan sebelum kalian mengerjakan tugas tersebut? Pas? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Mister kasih waktu kalian, kita bersepakat waktu 15 menit cukup? Cukup. Sepakat ya 15 menit? Oke, silakan 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Kalau mau mengecek bagaimana ada mengalami kesulitan kelompoknya Tara? Pas ya. Kelompoknya Sarma, bagaimana ada kesulitan? Bagaimana David dan Juan? Bisa.
Umbu, bagaimana Umbu? Ini topiknya tentang apa? Tentang globalisasi. Oh, globalisasi. Apa yang kamu paham atau tangkap tentang globalisasi? Saya tangkap globalisasi itu perubahan yang dilakukan di dalam dunia, bukan hanya jadi dia merata dari seluruh Bidang. Kamu sepakat dengan adanya perubahan atau globalisasi ini? Nah, untuk dia punya positif atau dampak positif saya sepakat, dampak negatifnya juga lumayan parah ya. Buat saya merasa apakah sepakat atau tidak. Oke, kamu silakan berdua baca buku sekali lagi, nanti di situ akan kamu temukan jawaban dari apa yang kamu pertanyakan. Nah, nanti bisa dijawab tuh pertanyaan belakang. Oke, semangat ya. Nah, anak-anak, waktu sudah habis. Jadi selanjutnya kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi tiap-tiap kelompok itu akan diminta untuk memberikan tanggapan masing-masing satu pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja informasi yang disampaikan oleh penceramah? Kelompok siapa yang bisa menyampaikan ini? Oke, silakan kelompoknya Salmon. Suaranya bisa kuat ya. Oke, silakan. Jadi jawaban nomor 1, hal apa saja yang disampaikan oleh penceramah dalam ceramah tersebut, yaitu yang pertama ada pengertian dari globalisasi, yang kedua pengaruh globalisasi yang merambat di segala bidang kehidupan, dan yang ketiga adalah dampak dari globalisasi dan juga apa yang harus dilakukan untuk dalam menanggapi dari dampak yang ada, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari globalisasi. Baik, berikan aplaus untuk ini Salmon. Jadi informasi yang disampaikan oleh penceramah melalui teks ceramah tersebut, yang pertama adalah pengertian dari globalisasi. Yang kedua berbicara tentang pengaruh atau dampak yang ditimbulkan akibat dari globalisasi. Dan yang terakhir itu tentang solusi dari dampak dari globalisasi tersebut terhadap berbagai macam bidang, gitu ya. Oke. Yang lain sama? Ya. Yang kedua, kelompok kedua pertanyaannya, hal apa saja yang dipengaruhi karena arus globalisasi? Kelompok mana? Oke, silakan kelompoknya Naldi. Suaranya keras ya. Ya, silakan. Dari nomor 2, isi pertanyaannya, hal apa saja yang dipengaruhi karena arus globalisasi? Jadi kita menjawab bahwa
globalisasi ini tentunya sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Ini ada 4. Yang pertama itu di bidang transportasi, kedua di bidang telekomunikasi, yang ketiga di bidang pengguna, dan yang terakhir itu di bidang olahraga. Oke. Jadi yang kedua adalah yang terpengaruh oleh dampak arus globalisasi itu ada berapa bidang? Ada 4. Yang pertama bidang transportasi. Yang kedua telekomunikasi. Yang ketiga olahraga dan keempat kuliner. Bidang fashion masuk juga. Nah, fashion juga masuk ya. Lifestyle itu bagian dari perubahan dampak yang ditimbulkan akibat globalisasi. Ya, fashion juga. Kalau kita perhatikan hari ini banyak orang yang gayanya mulai mengikuti kebaratan. Oke. Terima kasih kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang ketiga, apakah dampak yang terjadi dari perubahan arus globalisasi itu apa saja? Silakan kelompok. Oke, silakan kelompoknya David. Jadi yang ditemui dalam sekarang ini, yang pertama dalam maksudnya yang dampak yang terjadi dalam bidang transportasi pada penggunaan mobil atau motor dalam kehidupan sehari-hari, terus dalam bidang komunikasi itu ada penggunaan handphone, terus dalam bidang kuliner tuh kuliner barat yang sudah berada di seluruh daerah lain di maupun itu. Terus di dalam bidang fashion itu penggunaan busana yang barat-baratan. Dalam bidang olahraga juga sama, olahraga semua menuju ke arah barat-baratan, mulai dari sepak bola. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, bagus ya jawabannya pas. Jadi ada beberapa dampak yang terjadi di dalam 4 bidang itu ya kan. 5 bidang tadi, 5 bidang. Nah, yang keempat, bagaimana sikap kita sebagai pelajar terhadap globalisasi? Jadi bagaimana sikap kita sebagai pelajar? Oke, siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana? Oke, kelompoknya Tara. Silakan Tara. Tara dan Penny, silakan. Bagaimana sikap kita sebagai pelajar terhadap globalisasi yang terjadi? Dan sikap kita sebagai seorang pelajar yaitu kita harus pandai dalam mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatif dari arus globalisasi. Tangan buat. Oke, mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan sebagai pelajar bagaimana sikap kita? Ada? Pas? Dari kelompoknya Salmon ada? Kalau kamu sebagai pelajar dalam menyikapi arus globalisasi apa yang? Bagaimana sikapnya kamu? Kita sebagai pelajar untuk tidak terpengaruh dampak negatif dari globalisasi, kita lebih pada menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ditanamkan oleh guru maupun orang tua kepada kita, sehingga kita tidak terpengaruh oleh budaya asing. Baik, good. Terima kasih Salmon untuk jawabannya. Dan terakhir, simpulkan apa yang disampaikan teks tersebut dalam memberikan solusinya. Oke, kelompok terakhir. Oke, kelompoknya Umbu dan Yohanes. Silakan. Jadi dari teks tersebut, dari teks ceramahnya, kami mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus menghadapi pengaruh globalisasi dengan mengambil nilai-nilai positifnya dan juga membuang nilai-nilai negatifnya. Terus kita harus menyaring baik-baik dampak dari globalisasi itu ke dalam kehidupan kita supaya tidak bertentangan dengan norma-norma yang terjadi. Terus sebagai tambahan, karena globalisasi mempengaruhi budaya, maka kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Jadi budaya-budaya dari luar kita harus imbangi dengan kita juga mencintai budaya-budaya kita. Tepuk tangan. Baik, Mister senang karena kalian bisa mampu untuk menemukan informasi-informasi aktual yang terdapat di dalam teks ceramah yang kalian baca tersebut. Jadi hari ini
teks ceramah tersebut sudah berbicara tentang arus globalisasi. Hari ini kita berhadapan dengan arus globalisasi tersebut. Terbukti arus globalisasi ini sudah terdampak atau berpengaruh sangat signifikan ke dalam 5 bidang yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sebagai pelajar, apalagi sebagai anak-anak Pandega Jaya, kalian harus mampu menyaring mana informasi yang baik, mana yang tidak baik, mana berita-berita yang tidak baik dan berita-berita yang baik. Atau dalam hal fashion, kalian harus mampu untuk menggunakan atau berbusana sesuai dengan budayanya kita. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran. Selain itu, percayalah bahwa arus globalisasi ini memberikan dampak positif dan negatif. Seperti yang tadi disampaikan oleh Umbu, bahwa kelompoknya Umbu tadi mereka bersepakat bahwa sebagai pelajar kita harus mampu menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu berkaitan dengan globalisasi? Pas? Kalau begitu, selanjutnya kita masuk di bagian penutup. Mister akan meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Nah, Mister ingin meminta kalian untuk menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari. Kita mulai dari Umbu dulu. Umbu, apa yang kamu ketahui tentang teks ceramah atau ceramah? Jadi yang saya ketahui tentang teks ceramah adalah teks di mana terdapat penyampaian informasi oleh seseorang yang memang ahli di bidang tersebut tentang bidang itu, terus disampaikan di depan banyak orang. Kalau pidato, Yohanes? Kalau menurut saya pidato itu informasi yang disampaikan untuk mempersuasi seseorang mengikuti apa yang dia informasikan. Kalau Tara, apa yang kamu ketahui tentang aktual? Aktual itu kamu tahu, pernah dengar ya? Apa yang kamu ketahui tentang aktual? Fakta dan terpercaya atau terbaru ya, terbaru aktual hangat-hangatnya. Oke, thank you. Penny, khotbah, apa yang kamu ketahui tentang khotbah? Khotbah itu informasi tentang keagamaan. Lagi lebih fokusnya kepada informasi keagamaan. Oke, thank you, Penny. Selanjutnya, apa yang akan kalian dalam menentukan hal-hal aktual, menemukan hal-hal aktual itu, bagaimana cara kalian mengidentifikasi atau menemukan hal-hal aktual dalam sebuah teks? Apa yang kalian lakukan? Dengan cara apa? Tadi kalian melakukan apa? Pertama, kalau menurut saya, menurut kamu? ide pokoknya. Oke, menemukan ide pokoknya. Oke. Apa lagi? Kedua, kita mulai membaca dan menelaah dan mencari informasi apa saja yang terdapat di dalam. Oke. Berarti pertama kalian membaca dulu. Membaca lalu menemukan ide pokoknya, kata-kata kunci apa yang ada di situ, dan informasi penting apa yang kalian punya. Begitu ya? Oke. Adakah yang belum paham mengenai materi hari ini? Paham? Baik, kalau sudah paham, selanjutnya Mister akan minta kalian untuk mengisi suatu refleksi kalian nanti bisa isi. Silakan kalian. Hasil refleksi ini, Mister minta kalian untuk di Google Classroom. Jadi hasil refleksinya, Mister minta kalian silakan upload hasilnya ke Google Classroom yang sudah Mister buat, yang seperti biasa Mister bagikan informasinya lewat sana, materinya. Nanti kalian silakan cek Google Classroom-nya kalian, di sana sudah ada linknya. Kalian silakan isi hasil refleksi tentang pembelajaran hari ini
lewat sana saja. Nah, di sana kalian bisa memberikan masukan juga. Kalian bisa memberikan masukan tentang proses pembelajaran kita, boleh juga. Silakan ditambahkan di sana. Oke, ada pertanyaan? Berkaitan dengan refleksi? Pas? Jadi mengerjakannya nanti di mana? Di Google Classroom. Silakan diisi di sana dan boleh ditambahkan. Kira-kira evaluasi tentang proses pembelajaran hari ini seperti apa? Boleh. Nah, selanjutnya untuk materi minggu depan itu kita akan mempelajari tentang teks ceramah, tapi sudah masuk kepada topik tentang struktur teks ceramah dan unsur kebahasaan teks ceramah. Jadi, Mister minta kalian persiapkan diri kalian dengan silakan mencari materi-materi yang ada di internet, lewat YouTube, lewat video pembelajaran, boleh cari tahu tentang unsur kebahasaan dan struktur dari teks ceramah, supaya minggu depan itu bisa membantu dalam proses pembelajaran ini. Oke? Oke. Nah, di akhir pembelajaran ini, Mister ada game buat kalian. Bukan game, ini refleksi otak. Jadi kita relaksasi. Awal sudah relaksasi, kita relaksasi terakhir di pertemuan kali ini. Oke? Coba semua bantu berdiri. Kita akan relaksasi. Sudah tampil? Oke, dulu. terima kasih buat hari ini, di mana kalian sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, Mister berharap
materi hari ini bisa kalian pahami dan kalian terapkan, bisa berdampak buat kalian ke depannya. Amin. Oke. Jangan lupa untuk mengerjakan refleksi dan mempelajari materi apa? Demikian pertemuan kita hari ini. Bisa minta tutup dalam doa. Silakan berdoa. Tuhan, sekarang kami anak kembali ke kami masing-masing dan Tuhan mengatakan berkati kami semua di sini dan Indonesia semuanya dan kami minta Tuhan. Oke. Stand up, please. Greeting. Good afternoon and thank you, Mr. Sandy. Thank you, terima kasih.